APBN konsisten mendukung agenda prioritas pembangunan nasional, terutama makanan bergizi gratis, revitalisasi sekolah, cek kesehatan gratis, sekolah rakyat, dan koperasi Desa Merah Putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua dan Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, Bapak dan Ibu anggota Badan Anggaran DPR RI, dan Bapak Gubernur Bank Indonesia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir dalam rapat kerja hari ini dalam keadaan sehat. Kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPR atas dilaksanakannya rapat kerja pembahasan laporan pelaksanaan APBN semester 1 dan prognosis semester 2 tahun 2026 pada hari ini Selasa 7 Juli 2026 sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan. Sesuai amanat konstitusi dan undang-undang pasal 27 ayat 1 Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, pemerintah menyusun laporan realisasi semester pertama APBN dan prognosis untuk 6 bulan berikutnya dan disampaikan kepada DPR selambat-lambatnya pada akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan untuk dibahas bersama-sama DPR dan pemerintah pusat. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami menyampaikan garis besar materi yang akan kami sajikan dengan 3 bahasan pokok yang terdiri dari pertama, perkembangan ekonomi makro dan kebijakan fiskal semester 1 tahun 2026, yang kedua, realisasi APBN semester 1 tahun 2026, dan yang ketiga, outlook ekonomi makro dan APBN tahun 2026. Pada kesempatan ini saya mohon untuk fokus ke yang kedua dan ketiga saja, yaitu realisasi APBN semester 1 dan outlook ekonomi makro. Karena perkembangan ekonomi makro yang sudah kita bahas berkali-kali di sini. Supaya Bapak dan Ibu nggak bosan gitu ya. Izin ya Pak Ketua ya. Kita langsung aja kalau gitu masuk ke realisasi APBN semester 1 tahun 2026. Pimpinan dan Bapak Ibu anggota Banggar yang kami hormati, bertolak dari pemaparan tentang perkembangan ekonomi makro dan kebijakan fiskal semester 1 2026 atau kondisi ekonomi semester 1 dan 2026, selanjutnya kami akan menguraikan realisasi APBN sampai dengan semester 1 tahun 2026. Realisasi semester 1 tahun 2026 diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pencapaian agenda nasional dengan capaian kinerja sebagai berikut. Pendapatan negara mencapai 1.459,4 triliun rupiah yang telah mencapai 46,3% dari target APBN dan tumbuh 21,4% year on year dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2025. Realisasi tersebut terdiri dari 1. Penerimaan perpajakan sebesar 1.187,8 triliun rupiah yang mencapai 44,1% dari target APBN dan tumbuh 21,4% dibanding tahun yang lalu. Dan yang kedua, PNBP sebesar 271,0 triliun rupiah yang telah mencapai 59,0% dari target APBN dan tumbuh 21,6%. Kalau kita lihat penerimaan pajak aja itu tumbuhnya 24,6%. Ini perkembangan yang menggembirakan, mengingat tahun lalu kontraksi 7% di 6 bulan pertama. Jadi reformasi perpajakan dan reformasi organisasi maupun personali perpajakan sudah memberikan hasil yang cukup menjanjikan. Saya pikir ke depannya akan terus membaik. Kinerja pendapatan dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas ekonomi, peningkatan pengawasan dan tata kelola pajak dan bea cukai, serta peningkatan layanan kementerian lembaga dan BLU. Belanja negara terrealisasi sebesar 1.656,0 triliun rupiah
dengan tingkat penyerapan mencapai 43,1% dari pagu APBN dan tumbuh 17,8% year on year. Kinerja belanja negara terdiri dari satu, belanja pemerintah pusat sebesar 1.296,8 triliun rupiah dengan tingkat penyerapan mencapai 41,2% dari pagu APBN dan tumbuh 29,4% year on year. Dan yang kedua, transfer ke daerah sebesar 357,4 triliun rupiah dengan tingkat penyerapan mencapai 51,6% dari pagu APBN. Kalau kita lihat belanja negara tahun lalu dalam periode yang sama hanya tumbuh 38,8, sekarang tumbuhnya 43,1%. Itu merupakan hasil dari upaya kita untuk memastikan belanja negara lebih terjadi merata sepanjang tahun. Kinerja belanja ditujukan untuk mendorong perekonomian lebih tinggi, mendukung agenda pembangunan dan program prioritas nasional. Berdasarkan realisasi pendapatan dan belanja negara tersebut, defisit APBN semester 1 tercatat sebesar 196,5 triliun rupiah dengan presentasi sebesar 0,76% terhadap PDB. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa defisit APBN tetap dijaga dalam batas aman dan terkendali. Jadi kalau kita lihat dulu waktu kami publish angka triwulan pertama, keluarnya itu 0,9. Semua pengamat panik dan mereka bilang kalau dikali 4 jadi 3,6. Jadi mereka bilang berarti anggaran tahun ini pasti defisitnya 3,6% lewat dari 3. Kalau kita pakai cara yang sama, sekarang 6 bulan 0,7, berarti kalau setahun kan berapa? 1,52. Harusnya begitu kalau mereka memakai cara yang sama. Tapi saya yakin mereka nggak akan memakai cara yang sama, jadi mereka tidak akan membahas ini. Mereka tetap akan bilang defisitnya anggarannya parah gitu. Tapi ini angka yang terjadi betulan dan ya mungkin sepanjang tahun pun nggak akan seperti itu hitungannya, akan lebih tinggi karena kita ada belanja-belanja yang terakumulasi di triwulan kedua. Tapi kita pastikan bahwa anggaran kita tetap terkendali dan defisit akan di bawah 3%. Ini ada catatan sedikit, terdapat kenaikan pagu TKD sebesar 13,3 triliun dari pagu APBN sebesar 693 triliun, naik jadinya menjadi 706,3 triliun. Ini termasuk tambahan untuk penanganan bencana Sumatera dan tambahan dana otonomi khusus Papua dan dana tambahan infrastruktur otsus. Jadi anggaran ke daerah kita naikkan dengan angka yang cukup signifikan. Next. Pendapatan negara semester 1 tahun 2026. Pimpinan dan Bapak Ibu anggota Banggar yang kami hormati, selanjutnya kami akan menguraikan realisasi rincian pendapatan negara semester 1 tahun 2026. Realisasi pendapatan negara semester 1 2026 mencapai 1.459,4 triliun rupiah atau 46,3% dari target APBN, tumbuh 21,4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan tersebut terutama ditopang oleh peningkatan penerimaan perpajakan serta membaiknya kinerja PNBP. Dari sisi perpajakan, realisasi mencapai 1.187,8 triliun atau tumbuh 21,4% dari realisasi tahun sebelumnya. Ini 44,1% dari target APBN. Kinerja tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas ekonomi, pembayaran gaji, THR, perbaikan harga beberapa komoditas, serta berbagai langkah extra effort dan penguatan administrasi perpajakan. Jadi ada juga nih orang pajak disuruh kerja lebih keras Pak, supaya tax collection-nya meningkat. Mungkin memang belum seideal yang diperkirakan banyak orang, tapi sudah ada peningkatan yang signifikan. Kita akan terus usahakan ke depan akan semakin membaik lagi tanpa menaikkan tax rate. Jadi nggak ada kenaikan
tertutup sih. Tarif pajaknya nggak naik, cuman kita lakukan ekstensifikasi dan kita lakukan disiplin yang lebih ketat di pengumpulan pajak. Sementara itu, realisasi PNBP mencapai 271,0 triliun rupiah atau tumbuh 21,6% dari realisasi tahun sebelumnya. Ini 56,9% dari target APBN. Ini didukung oleh peningkatan volume layanan pemerintah, perbaikan tata kelola, serta masih terjaganya harga beberapa komoditas strategis. Secara keseluruhan, capaian semester 1 menunjukkan bahwa momentum penerimaan negara berada pada jalur yang positif. Hingga semester 1 tahun 2026, penerimaan pajak diperkirakan mencapai 1.035,7 triliun rupiah atau tumbuh 24,6% dari realisasi tahun sebelumnya. Ini adalah 43,9% dari target APBN. Ini tumbuh signifikan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, yang saya bilang tadi negatifnya. Pertumbuhan ini mencerminkan kombinasi antara kondisi ekonomi domestik yang tetap terjaga, semakin efektifnya implementasi Cortex, serta penguatan berbagai langkah intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan. Jadi walaupun Cortex ada cacatnya, tapi dampaknya cukup signifikan juga untuk meningkatkan pendapatan perpajakan. Kita akan perbaiki terus kelemahan-kelemahan di Cortex supaya ke depan masyarakat semakin gampang menggunakan Cortex sehingga pajak saya naik lagi kira-kira gitu. Dari sisi jenis pajak, hampir seluruh kelompok penerimaan menunjukkan kinerja positif. PPh Badan dan kelompok pajak penghasilan tumbuh kuat sejalan dengan meningkatnya profitabilitas dunia usaha dan penghasilan masyarakat. PPh Badan dan depositnya mencapai 196,1 triliun rupiah atau tumbuh 28,6% dari tahun sebelumnya. Adapun PPh 21 dan depositnya terrealisasi sebesar 146,0 triliun rupiah atau 13,6% dari tahun sebelumnya. Sedangkan PPh final, PPh 22 dan PPh 26 mencapai 159,9 triliun rupiah atau tumbuh sebesar 1,4%. Sementara itu, PPN dan PPNBM juga mencatat pertumbuhan yang tinggi. Ini mencerminkan konsumsi domestik yang tetap resilient. Kinerjanya mencapai 380 triliun atau tumbuh 42,2%. Jadi ini menunjukkan memang betul-betul ada perbaikan di perekonomian. Ke depan, pemerintah akan terus memperkuat pengawasan kepatuhan berbasis risiko, optimalisasi pemanfaatan data, serta penyempurnaan administrasi perpajakan untuk menjaga momentum penerimaan pajak hingga akhir tahun. Dari sisi sektoral, pertumbuhan penerimaan pajak ditopang oleh hampir seluruh sektor utama ekonomi. Kontribusi terbesar berasal dari sektor perdagangan 25,6% dan industri pengolahan sebesar 22,8%. Adapun dari sisi pertumbuhan, sektor yang meningkat signifikan adalah perdagangan dengan tumbuh 45,9%, pertambangan 22,8%, dan industri pengolahan tumbuh sebesar 19,9%. Sektor perdagangan masih menjadi kontributor terbesar dalam pertumbuhan yang tinggi, terutama didorong oleh meningkatnya harga BBM seiring kenaikan harga komoditas dunia, serta berkembangnya aktivitas perdagangan digital. Industri pengolahan juga menunjukkan pertumbuhan yang kuat, terutama subsektor industri minyak kelapa sawit yang memperoleh manfaat dari meningkatnya harga dan profitabilitas. Di sisi lain, sektor pertambangan tetap memberikan kontribusi positif, khususnya dari subsektor migas. Sementara sektor pengangkutan, konstruksi, real estate, dan jasa perusahaan turut mencerminkan berlanjutnya aktivitas perekonomian domestik. Sudut pertumbuhan yang lebih merata ini menjadi indikasi bahwa basis penerimaan negara semakin kuat dan tidak hanya bergantung pada satu sektor tertentu. Hingga akhir semester 1 tahun 2026,
realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai sekitar 152 triliun atau 45,2% dari APBN, tumbuh sebesar 3,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan tersebut didukung oleh meningkatnya penerimaan cukai mencapai 109,4 triliun atau tumbuh 0,6% dari realisasi tahun sebelumnya sebagai dampak masih terjaganya produksi hasil tembakau dan meningkatnya produksi minuman mengandung etil alkohol. Bea masuk juga menunjukkan pertumbuhan yang baik, tercatat 26,3 triliun rupiah atau tumbuh 11,3% dari realisasi tahun sebelumnya. Ini sejalan dengan meningkatnya impor bahan baku dan bahan penolong yang mendukung aktivitas industri nasional. Sementara itu, bea keluar mencapai 16,4 triliun rupiah atau tumbuh sebesar 11,7% dari realisasi tahun sebelumnya. Ini memperoleh dukungan dari penguatan harga CPO di pasar internasional. Meskipun demikian, pemerintah tetap mencermati berbagai risiko eksternal, termasuk ketidakpastian perdagangan global dan volatilitas harga komoditas yang berpotensi mempengaruhi penerimaan pada semester kedua. PNBP hingga semester 1 tahun 2026 terrealisasi sebesar 271 triliun rupiah atau 59% dari target APBN 2026. Capaian tersebut tumbuh positif sebesar 21,6% dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2025 yang sebesar 222,9 triliun rupiah. Peningkatan realisasi PNBP tersebut terutama didorong oleh kinerja pendapatan SDA serta peningkatan penerimaan PNBP KL dan pendapatan BLU. Kinerja pendapatan SDA Migas didukung oleh kenaikan ICP, kenaikan lifting periode Desember-Mei, serta pelemahan nilai tukar rupiah. Sedangkan pendapatan SDA non-migas terutama didukung oleh kenaikan harga mineral acuan, khususnya komoditas nikel, tembaga, emas, dan perak. Sementara itu, realisasi pendapatan KND menurun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, terutama disebabkan oleh tidak terulangnya setoran dividen BUMN perbankan yang pengelolaannya telah dialihkan ke BPI dan Antara. Selanjutnya, kinerja PNBP KL didukung oleh peningkatan pendapatan jasa komunikasi dan informatika, serta pendapatan penegak hukum termasuk hasil kinerja Satgas PKH. Pendapatan BLU didorong oleh peningkatan layanan kesehatan, serta kenaikan harga dan tarif pungutan ekspor CPO sawit dan turunannya. Pimpinan dan Bapak Ibu anggota Banggar yang kami hormati, selanjutnya kami akan menguraikan rincian realisasi belanja negara semester 1 tahun 2026. Belanja pemerintah pusat hingga semester 1 terrealisasi sebesar 1.298,6 triliun rupiah atau 41,2% dari alokasi anggaran APBN 2026. Realisasi tersebut tumbuh sebesar 29,4% dari realisasi pada periode yang sama tahun 2025 yang sebesar 1.003,6 triliun rupiah. Realisasi belanja KL hingga semester 1 2026 adalah sebesar 658,9 triliun rupiah, utamanya ditopang oleh pelaksanaan MBG, penyaluran bantuan sosial seperti bantuan iuran jaminan kesehatan untuk orang tidak mampu, penyaluran kartu sembako, program keluarga harapan, dan juga penyaluran kartu Indonesia Pintar kuliah. Selain itu, realisasi belanja pemerintah pusat juga digunakan untuk membayar gaji aparatur termasuk THR dan gaji ke-13. Untuk belanja non-KL, realisasinya adalah sebesar 639,7 triliun rupiah, utamanya dimanfaatkan untuk pembayaran subsidi dan kompensasi tahun berjalan 2026 dan juga pembayaran kurang bayar tahun 2025. Selain itu juga dimanfaatkan untuk pembayaran THR, pensiunan, dan juga pensiunan ke-13. Peningkatan realisasi belanja pemerintah pusat pada tahun 2026 ini menjadi katalisator untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di semester pertama tahun 2026. Subsidi dan kompensasi sampai dengan semester 1 tahun 2026 telah terrealisasi sebesar 233 triliun rupiah
atau 52,1% dari APBN untuk menjaga daya beli masyarakat. Realisasi tersebut terdiri dari subsidi sebesar 116 triliun rupiah dan kompensasi sebesar 116,9 triliun rupiah. Realisasi subsidi dan kompensasi semester 1 tahun 2026 menunjukkan peningkatan yang signifikan sebesar 44,4% apabila dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun 2025 yang sebesar 161,4 triliun rupiah. Realisasi subsidi dan kompensasi dipengaruhi oleh fluktuasi ICP, nilai tukar rupiah, serta peningkatan volume BBM, LPG, dan listrik bersubsidi. Sedangkan realisasi subsidi non-energi terutama dipengaruhi oleh meningkatnya pembayaran subsidi pupuk. Realisasi penyaluran barang bersubsidi sampai dengan semester 1 tahun 2026 juga menunjukkan peningkatan apabila dibandingkan dengan realisasi penyaluran periode yang sama tahun 2025. Realisasi penyaluran volume BBM meningkat sebesar 7,8%, volume LPG 3 kg meningkat sebesar 2%, pelanggan listrik bersubsidi meningkat sebesar 2,1%, volume pupuk meningkat sebesar 21,4%, dan debitur kur meningkat sebesar 3,6%. Sampai dengan semester pertama, transfer ke daerah terrealisasi sebesar 357,4 triliun rupiah atau 51,6% dari pagu anggaran APBN 2026. Secara presentasi, angka penyaluran TKD tahun 2026 merupakan yang tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Perlu kami sampaikan bahwa realisasi TKD yang tinggi di semester 1 tahun 2026 ditentukan oleh andil kinerja pemerintah daerah dalam menyerap anggaran dan merealisasikan target tersebut. Realisasi penyaluran TKD dari pemerintah pusat sudah on track dan berjalan lebih cepat. Kami akan kawal terus realisasi penyaluran TKD di semester kedua. Prognosis. Izinkan kami untuk meneruskan untuk pembiayaan anggaran semester sama tahun 2026. Tadi udah. Jadi saya didikte sama dirjen saya nih, nggak boleh baca lama-lama katanya Pak. Padahal yang bikin dia Pak. Dan kalau yang bikin pendek, biasanya bacanya pendek di sini. Saya suruh motong gini agak usah juga. Kita langsung loncat Pak ke Outlook APBN 2026 untuk posturnya, halaman 30. Untuk lain gambarnya lain. Itu lain tuh. Oh, Halaman 33. Oh, 33 nih. Halaman 33. Outlook APBN 2026 diarahkan untuk mendorong kinerja perekonomian dan mendukung prioritas pembangunan nasional dengan rincian sebagai berikut. Outlook pendapatan negara diperkirakan mencapai 3.208,1 triliun rupiah atau mencapai 101,7% dibanding target APBN dan tumbuh sebesar 16% year on year. Outlook tersebut terdiri dari antara lain satu, ada lagi. Jangan dipotong tengah jalan, pusing begitu. Antara lain, penerimaan perpajakan sebesar 2.631,4 triliun rupiah, tumbuh 18,6%. Pajak 2.310,8 triliun, tumbuh 20,5% year on year, serta kepabeanan dan cukai 320,6 triliun rupiah, tumbuh 6,8% year on year. Dan yang kedua, PNBP sebesar 575,1 triliun rupiah, tumbuh sebesar 6,2% year on year. Ini kan penerimaan pajaknya hanya turun lagi ke 20,5%. Kita akan jaga terus Pak. Mudah-mudahan kita bisa tahan di 23% terus untuk penerimaan pajaknya sehingga income kita juga akan lebih baik. Saya yakin dengan efisiensi pegawai pajak, perbaikan core tax dan perbaikan prosedur, kita bisa mencapai itu tanpa menaikkan tarif pajaknya atau menciptakan pajak baru. Outlook belanja negara diproyeksikan sebesar 3.942,4 triliun rupiah
atau mencapai 102,6% dibandingkan pagu APBN dan tumbuh 14,8%. Outlook belanja terdiri dari satu, belanja pemerintah pusat sebesar 3.245,5 triliun rupiah, tumbuh 25,5% year on year, dan transfer ke daerah sebesar 696,9 T atau mencapai 100,6% dibanding pagu APBN sebesar 693,0 T ditambah 10 kan? Tambah 10 di sini. Outlook belanja ditunjukkan untuk mendukung program prioritas pembangunan, menjaga stabilitas harga pangan dan daya beli masyarakat, serta untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, penanggulangan bencana, dan tambahan otsus. Selain itu, outlook belanja tersebut sudah memperhitungkan tambahan sebesar 132 triliun rupiah untuk pembayaran kewajiban pemerintah, subsidi dan kompensasi. Dalam kesempatan ini, pemerintah mengusulkan pergeseran dari BA-BUN ke BA-KL dan atau sebaliknya dalam rangka memperkuat jaminan sosial, bidang kesehatan, dan kapasitas kementerian lembaga untuk melaksanakan tupoksi dan layanan. Ini suratnya terpisah dari surat terpisah dari Menteri Keuangan kepada pimpinan banknya sesuai dengan Undang-Undang APBN. Berdasarkan outlook pendapatan dan belanja negara tersebut, outlook defisit APBN tercatat sebesar 734,3 triliun rupiah dengan presentasi sebesar 2,85% terhadap PDB. Dengan demikian, outlook pembiayaan anggaran menjadi sebesar 734,3 triliun rupiah. Saya yakin kita masih bisa menekan defisit ini ke bawah. Pimpinan dan Bapak Ibu anggota Banggar yang kami hormati, APBN 2026 bekerja keras mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan mendukung agenda prioritas pembangunan nasional dengan tetap menjaga tata kelola keuangan yang sehat, kredibel, dan akuntabel. Di tengah gejolak geopolitik dan ketidakpastian global, peran APBN sangat strategis sebagai shock absorber dalam menjaga stabilitas perekonomian dan menjaga daya beli masyarakat dan kebijakan kontrasiklikal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan merata. Kita lihatkan shock absorber pada waktu harga minyak dunia tinggi, kita tidak naikkan harga BBM bersubsidi. Sebagian mengkritik kebijakan tersebut, tapi untuk kami, untuk pemerintah, untuk kita semua, itu bagus untuk menjaga stabilitas sehingga kita masih bisa tumbuh terus ekonominya. APBN konsisten mendukung agenda prioritas pembangunan nasional, terutama makanan bergizi gratis, revitalisasi sekolah, cek kesehatan gratis, sekolah rakyat, dan koperasi Desa Merah Putih agar berjalan secara efisien dan efektif. APBN 2026 dijaga tetap sehat dan berkesinambungan dengan pembiayaan anggaran yang efisien, defisit terkendali dalam batas aman sebesar 2,85% PDB atau lebih rendah, untuk menjaga kredibilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah terus ditingkatkan guna memperbaiki kualitas pengelolaan anggaran dan efektivitas belanja agar dampak APBN semakin nyata dalam mewujudkan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Sinergi kebijakan dengan Bank Sentral juga akan ditingkatkan terus ke depan supaya kebijakan fiskal dan moneter betul-betul sinkron untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kita dan stabilitas ekonomi dan sektor finansial secara berkelanjutan. Demikian penjelasan kami mengenai laporan pelaksanaan APBN semester 1 dan prognosis semester 2 tahun 2026 untuk dapat dibahas dan disetujui oleh Badan Anggaran. Terima kasih. Kami kembalikan kepada pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.